Peserta didik sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Fisika SMA Online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 Peminatan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam semester ganjil dengan materi vektor. Besaran dapat digolongkan menurut ada tidaknya arah besaran itu, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh, jarak, laju, massa, waktu, luas, volume, dan sebagainya. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah garis berarah. Seperti ini. Arah anak panah menunjukkan arah vektor. Panjang garis AB ini menunjukkan besar vektor. A, pangkal vektor, dan B, ujung vektor. Menjumlah vektor. Kita persiapkan pensil, penggaris, dan busur derajat untuk keperluan gambar menggambar. A. Metode jajaran genjang. Contoh, dua buah vektor masing-masing vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa. Vektor C adalah resultan kedua vektor itu. Dituliskan C sama dengan A tambah B. Cara melukis vektor C. Perhatikan, dari ujung vektor A ditarik garis sejajar vektor B. Kita coba tarik ya. Ini dia. Berapa panjangnya? Panjangnya secukupnya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kemudian dibalas, dari ujung vektor B ditarik garis sejajar vektor A sedemikian sehingga berpotongan di sebuah titik. Ya. Kita coba tarik garis dari ujung B sejajar vektor A. Kita coba. Ini dia. Nah, ternyata kedua garis itu berpotongan di sebuah titik. Terakhir, dari pangkal vektor A ditarik garis ke titik perpotongan tersebut, ya. Kita coba ya, tarik garis. Ini garisnya. Ya. Maka garis tersebut adalah vektor C. Ini dia. Oke, inilah resultan A dengan B. Itu dia. Kemudian kita lihat latihan ya. Lukislah resultan kedua vektor berikut, kemudian beri nama vektor C. A tambah B. Caranya ingat tadi ya. Dari ujung vektor A ditarik garis sejajar vektor B secukupnya. Kemudian dari ujung vektor B ditarik garis secukupnya hingga kedua garis itu berpotongan. Terakhir, tarik garis dari pangkal vektor A ke titik perpotongan tersebut. Itulah vektor C. Oke. Kemudian metode segitiga. Pada prinsipnya metode segitiga sama dengan metode jajaran genjang, ya. Cara melukis vektor C di mana C sama dengan A tambah B. Ikutin. Pindahkan vektor B tanpa mengubah panjang dan arahnya sedemikian sehingga titik pangkal vektor B ini ya berimpit dengan ujung vektor A, titik pangkalnya nih. Kita coba ya, lihat. Kita pindahkan vektor B ke ujung vektor A sini. Ini pindahkan. Ini ini dia. Terus kita paskan ya. Pas tepat berimpit di ujung vektor A. Ini dia. Oke. Kemudian dari pangkal vektor A ini ditarik garis ya. Ini kita pindahkan juga lah hurufnya ya. Ditarik garis
ke ujung vektor B dari sini. Kita tarik garis, kita coba lihat ya. Ini kita tarik ini. Ini dia ya. Maka garis tersebut adalah vektor C. Kita beri nama vektor C. Oke? Bisa? Bisa. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Sama kan dengan yang di atas? Sama dong. Kemudian ikuti latihannya. Lukislah resultan kedua vektor di bawah ini, kemudian beri nama vektor C. Ikuti cara tadi ya. Pindahkan vektor yang akan dijumlah ke ujung vektor A. Jumlahkan ini kemudian tarik garis dari pangkal ke ujung vektor B tadi. Bisa? Bisa. Kalian coba di rumah ya. Kemudian mengurang vektor. Pada prinsipnya mengurang vektor sama dengan menjumlah vektor. Contoh, dua buah vektor A dan B membentuk sudut alfa. Vektor C adalah hasil pengurangan dari kedua vektor itu. C sama dengan A min B. Jadi, prinsipnya ini sama dengan menjumlah. Berarti, minus B harus kita gambarkan. Jadi, ini akan sama dengan min B tambah A. Min B ini akan kita gambarkan. Caranya, ya, gambarkan sama panjang tetapi berlawanan arah 180 derajat ya. Itulah vektor min B. Lihat sini. Nih, kita tarik garis nih. Ini. Ya, ini tadi. Tarik garis sini. Vektor ini namanya min B ya. Ini kita beri nama min B. Jadi vektor B ini sudah kita lupakan. Nah, sekarang kita akan menjumlah A dengan min B ini. Caranya bisa jajaran genjang, bisa metode segitiga ya. Kita coba cara jajaran genjang ya. Tarik garis dari ujung vektor ini A nih sejajar dengan vektor B atau sebaliknya. Kita coba ya. Ini kita tarik garis itu dia. Oke, jangan terlalu panjang, sekedar bisa berpotongan. Kemudian dari ujung vektor B ditarik garis dibalas ya. Jangan terlalu panjang, yang penting dia sejajar nih. Ya. Kedua garis itu pasti berpotongan di sebuah titik. Terakhir, tarik garis dari pangkal vektor A ya ke titik perpotongan tersebut. Kita lihat, tarik garisnya. Itu dia, kurang pas. Ya, kita paskan. Nah, ya. Ini kita beri nama C ya. Jadi vektor C ini adalah A dikurang B. Ini C sama dengan A dikurang B. Bisa? Bisa. Nanti kalian coba di rumah ya. Nah, ini sama dengan ini jadinya. Kita lihat latihannya. Lukislah vektor C di mana C sama dengan A kurang B. Lukis. Caranya tadi, gambarkan dulu min B ke sini ya. Arahnya berlawanan dengan B. Ya, 180 derajat ya berlawanan, tapi panjangnya jangan berubah. Oke. Setelah itu B dilupakan. Kemudian A dengan B digambarkan dengan metode jajaran genjang. Oke? Oke. Kemudian metode segi banyak atau poligon. Pada prinsipnya menjumlah vektor dengan metode poligon sama dengan metode segi banyak. Hanya metode poligon digunakan untuk menjumlah lebih dari 2 vektor, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh, 3 buah vektor masing-masing A, B, dan C seperti pada gambar di bawah. Ya, D adalah jumlah dari A, B, dan C seperti ini. D sama dengan A plus B plus C. Kemudian digambarkan sebagai berikut. Pindahkan vektor B tanpa merubah panjang dan arahnya. Seperti tadi, seperti metode segitiga. Sedemikian sehingga titik pangkal vektor B berimpit dengan vektor A. Lihat ya, ini vektor B-nya. Nih, A. Jadi
bertahap dulu. A tambah B ya, lihat saya pindahkan ya. Nih. Gitu, kurang pas, dipaskan. Dah. Kemudian pindahkan vektor C juga tanpa merubah panjang dan arahnya sedemikian sehingga ujung vektor C ini berimpit dengan ujung vektor B yang tadi. Ini hurufnya juga, namanya juga kita pindahkan juga. Lihat saya pindahkannya vektor C ini ya. Vektornya dulu baru nanti angkanya. Lihat. Ini jangan sampai berubah arah dan besarnya ya. Yang berubah hanya titik tangkapnya. Ini dia. Pandai? Pandai ya. Ini vektor C ini pindah, namanya juga kita pindahkan. Ini tadi vektor C kan? Ya kan? Ini vektor C. Terakhir, tarik garis ya dari pangkal vektor A ke ujung vektor C yang ini tadi. Kita lihat ya. Lihat saya tarik garisnya ya, lihat. Nih. Iya. Ini dia garis. Ini namanya vektor C. Oke? Oke, kalian bisa coba di rumah ya. Ini namanya vektor D. Inilah resultan vektor A, B, dan C. Gimana? Mudah kan? Mudah. Ya, kalian coba di rumah ya. Oke. Latihan. 3 buah vektor masing-masing A, B, dan C seperti gambar di bawah. Gambarlah vektor D di mana D adalah A tambah B kurang C. A tambah B gampang tadi kan? Kurang C juga gampang. Tinggal menggambarkan min C. Oke? Oke, kalau terlalu cepat boleh diulang videonya ya. Besar jumlah vektor atau nilai resultan vektor. Ini kita gambarkan tadi jumlah vektor A dan B resultannya ya, ini namanya C. Sekarang kita akan menghitung berapa nilai C itu ya. Perhatikan. Ini akan kita pindahkan vektor B ke sini. Ini dia garis putus ya. Kemudian ditarik garis dari sini, ini ini juga perpanjang sehingga diperoleh sebuah segitiga. Misalkan segitiga ya OPQ ya. OPQ siku di Q. Dah. Segitiga OPQ adalah ya segitiga siku-siku di mana berlaku teorema Pitagoras ya. C kuadrat ya. Tadi ini OPQ ya. Jadi OQ kuadrat sama dengan OP kuadrat tambah PQ kuadrat ya. OP sendiri adalah jumlah dari A tambah B cos A. Ya, perhatikan ya. Ini B cos A karena perbandingan panjang ini dengan sisi miring ini sama dengan kosinus ya menurut trigonometri. Sehingga panjang ini adalah B cos alfa. Ini juga panjang ini dibagi sisi ini disebut sinus alfa. Sehingga sisi ini disebut B sinus alfa ya. Kemudian ini kita jumlahkan, dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, hasilnya seperti di bawah ini ya. C kuadrat sama dengan ya A tambah B cos alfa, A tambah B cos alfa kuadrat tambah B sin alfa kuadrat. Kita kuadratkan ya pelan-pelan ya. Ini kuadratnya bagaimana? Kuadratnya adalah A kuadrat tambah 2AB cos alfa ya tambah B kuadrat. Ingat pengkuadratan di SMP dulu ya. Tambah ya B kuadrat cos kuadrat alfa tambah ini tambah B kuadrat sin kuadrat alfa. Oke, di SMP ini ada. Nah, kemudian itu akan sama dengan ya. Perhatikan bahwa di sini ada B kuadrat kan? Di sini juga ya sama. Karena dia sama boleh dikeluarkan dari dalam kurung seperti ini. Cos kuadrat alfa dan sin kuadrat alfa dibuat dari dalam kurung. Kemudian B kuadrat dikeluarkan. Hasilnya seperti ini deh ya. Kita lanjut.
Menurut identitas trigonometri, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kalau dikalikan dengan b kuadrat, ya tinggal b kuadrat ya. Ditambah 2b cos alfa tambah a kuadrat. Oke? Ya, kemudian disusun, diatur ya supaya lebih rapi. A kuadrat tambah b kuadrat tambah 2ab cos alfa, itulah c kuadrat. Nah, kalau menghitung c ini sama dengan akar dari sebelah kanan ini. Berarti c sama dengan akar dari a kuadrat tambah b kuadrat tambah 2ab cos alfa, ini dia. Oke? Oke, alfa adalah sudut antara vektor a dan vektor b. Kemudian arah resultan vektor. Kita gambarkan yang tadi ya. Ini gambar akhirnya tadi. Ini b cos alfa tadi, ini b sin alfa. Ini ada dua sudut di sini ya. Ini adalah theta, sudut A dengan C ya. Sedangkan alfa adalah sudut A dan B. Ini dia. Pindahkan ya. Jadi dari gambar diperoleh sinus theta ini. Berapa sudut ini? Sinusnya ini sama dengan sisi di hadapan sudut ya dibagi sisi miring. Oke? Oke. B sin alfa per C, ini dia. Itu sama dengan sinus alfa. Ya. Nanti theta bisa dicari. Sehingga theta sama dengan inversi sinus B sin alfa per C, ya. Inversi sinus artinya sinus berapakah supaya theta. Berapakah theta supaya nilai sinusnya B sin alfa per C. Oke? Oke. Latihannya, dua buah vektor masing-masing vektor A 8 satuan searah sumbu X positif dan vektor B 7 satuan membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif ya. Diketahui sinus 60 sama dengan setengah akar 3 dan kosinus 60 sama dengan setengah. Hitunglah besar resultan kedua vektor itu dan arah resultan vektor itu terhadap sumbu X positif ya. Bisa dikerjakan nanti di rumah ya. Bisa, besar resultan gunakan rumus tadi ya. C itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya tambah 2AB cos alfa. Seperti ini yang tadi ya. Gunakan rumus ini nanti. Nih, oke? Oke. Dah. Selanjutnya menghitung sudutnya. Arah resultan vektor itu terhadap sumbu X positif, gunakan rumus ini. Theta. Bisa kan? Bisa, dicoba di rumah ya. Kemudian keadaan khusus. Pertama, besar resultan dua vektor segaris dan searah. Dua buah vektor A dan B terletak segaris dan searah seperti gambar ini ya. Dengan menggunakan persamaan C sama dengan akar B A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa, tunjukkanlah bahwa besar resultan dua buah vektor segaris itu ditulis A tambah B. Diketahui kosinus 0 sama dengan 1. Nah, ketika dua buah vektor berhimpit seperti ini, maka tidak memiliki sudut. Theta berarti 0 ya. Tidak ada sudut antara A dan B. Kita ikutin ya, kita masukkan ke rumus ini. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos 0 ya. Lihat, berapa cos 0? Ya, menurut di atas ini cos 0 adalah 1. Kita tulis 1. 1 kali 2AB tambah B kuadrat tambah A kuadrat. Ini disusun kembali, 2AB-nya ditulis di tengah ya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Oke? Oke. Ini sekarang difaktorkan. Ingat waktu di SMP ya? Difaktorkan sehingga hasilnya adalah A tambah B dikali A tambah B. Itu kan sama dengan A tambah B kuadrat kan? Sama. Berapa akar dari A tambah B kuadrat? Ya, kuadratnya hilang dengan tanda akar ini. Tinggallah A tambah B. Bisa? Bisa. 2. Besar
atau resultan dua vektor segaris tetapi berlawanan arah. Dua buah vektor A dan B terletak segaris tetapi berlawanan arah seperti pada gambar. Ini A, ini B, sudutnya 180 derajat. Dengan menggunakan persamaan C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa, tentukanlah bahwa besar resultan dua buah vektor segaris tetapi berlawanan arah itu ditulis C sama dengan A kurang B. Nah, petunjuknya nanti kalian ganti bahwa alfa di sini adalah 180, kosinus 180 ini sama dengan min 1. Nanti kalikan min 1 dengan ini, kemudian susun ya menjadi A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat ya. Kemudian diakarkan ya. Hasilnya adalah C sama dengan A kurang B. Oke? Oke, kalian coba di rumah ya. Nomor 3, besar resultan dua buah vektor yang saling tegak lurus ya. Artinya apa? Ya, siku-siku membentuk sudut 90 derajat. Contohnya, dua buah vektor A dan B saling tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Tegak lurus seperti pada gambar. Dengan menggunakan persamaan C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa, tunjukkanlah bahwa besar resultan dua buah vektor yang saling tegak lurus itu dapat ditulis C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Diketahui kosinus 90 sama dengan 0. Ya, ikutin tadi. Jadi kalau ini saling tegak lurus berarti sudutnya 90. Kosinus 90 berapa? Ini lihat nih. Betul, 0. 0 dikali 2 dikali A dikali B berapa? Betul, 0. Tinggallah ini ya. Kalian kerjakan di rumah ya. Nah, selanjutnya nanti apabila ada penjumlah vektor seperti 3 ini tadi, kalian tidak perlu menggunakan ini, tinggal menjumlahkan ini. Nih, pakai ini. Kalau dia siku-siku gunakan rumus ini, oke. Kalau dia segaris tetapi berlawanan arah, kalian gunakan rumus ini. Dan kalau dia segaris dan searah, gunakan rumus ini. Oke? Oke. Coba kita lihat ya. Ini ada contohnya. Dua buah vektor masing-masing A 3 satuan dan B 4 satuan membentuk sudut alfa. Hitunglah besar resultan vektor tersebut. Jadi di sini A alfa 0, B alfa 90, C alfa 180. Ini bukan pilihan ganda ya, tapi esai. Kalian hitung satu-satu. Penyelesaiannya untuk A, karena sudutnya 0 berimpit segaris dan searah, kita tinggal menggunakan rumus ini seperti ketentuan tadi. Oke? 3 tambah 4 berapa? Iya, 7 satuan. Udah itu aja ya. Nah, B, kalau 90 berarti apa? Siku-siku toh? Ya, siku-siku ya. Gunakan rumus yang ditunjukkan tadi. Kalau dia siku-siku tinggal akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. 3 kuadrat berapa? Betul, 9. 4 kuadrat berapa? Betul, 16. 16 tambah 9 berapa? Betul, 25. Akar 25 berapa? 5. Dapat deh ya. C. C ini sudutnya 180, berarti selisih ya. A kurang B ya, berarti 3 kurang 4 berapa? Ya, min 1. Kalau hanya nilainya ya 1 aja. Min 1 itu arahnya. Ya kan? Oke ya. Kemudian latihan. Dua buah vektor masing-masing vektor A 7 satuan dan vektor B 8 satuan membentuk sudut alfa. Hitunglah besar resultan vektor tersebut. Jadi ini juga bukan pilihan ganda tetapi esai. Kerjakan satu-satu. Masukkan ke rumus tadi ya. Kalau dia tak membentuk sudut artinya 0, gunakan rumus tadi. Kalau dia saling berlawanan ya, gunakan rumus ini. Kalau di luar itu ya, di luar 0, 90 dan 180, gunakan rumus umum ya.
Akar A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Oke. Diketahui kosinus 60 di sini 0,5. Mudah kan? Mudah. Kemudian penguraian vektor atau analisis vektor. Analisis artinya pemisahan ya, atau penguraian. Sebuah vektor dapat diuraikan atau dipisahkan atas komponen-komponennya ya. Perhatikan segitiga OAB ya, OAB. AB ini sama dengan OC ya. Jadi ini vektor AX, ini vektor AY. Menurut trigonometri ya, AY per A disebut sin alfa. Berarti AY sama dengan A sin. Oh, ini disamakan ya. Anggap aja ini alfa ya. Ya. Ya, sudut P ini juga P. Nah, ya, ini P sama ya. Nah, saya jelasin. Ini ada kekeliruan, ini P. Kemudian AX per A ini. AX per A ini disebut kosinus P. Ini nanti diganti P ya. Berarti AX sama dengan ya dikalikan A dikali kosinus P. Oke? Oke, itulah hasil pemisahannya. Jadi yang searah sumbu X adalah A sinus P ya. Kemudian searah sumbu Y searah sumbu Y tadi A sin P dan searah sumbu X adalah A cos P. Oke? Oke. Besar vektor A dinyatakan dengan A sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. Sedangkan sudut P dicari dengan P sama dengan inverse tangen AY per AX ya. Inverse tangen artinya berapakah sudut supaya nilainya sama dengan AY per AX ya. Oke? Oke, ini ada keterangan. AX adalah komponen vektor A searah sumbu X, AY komponen vektor A searah sumbu Y, sedangkan P adalah sudut antara vektor C dengan bidang datar. Contoh. Sebuah vektor A bernilai 10 satuan membentuk sudut 37 searah sumbu X. Diketahui sinus 37 adalah 0,6 dan kosinus 37 sama dengan 0,8. Hitunglah komponen vektor A searah sumbu X dan komponen vektor A searah sumbu Y. Nah, supaya mudah ini kalian mesti gambarkan segitiga ya. Sini gini, sep ini 10, ini 37 ya. Di sini ada X. Nah, dicari berapakah AY, berapa X. Ya ikuti tadi ya. Tahu kan? AY sama ya AX sama dengan A dikali kosinus. Berarti 10 dikali kosinus 37. Itulah AX-nya. AY-nya berapa? Ikuti rumus ini. Ini rumus ini ya. Kalau AY A sinus theta berarti 10 dikali sinus 37. Mudah kan? Mudah. Kalian coba di rumah ya. Contoh lain ya. Diketahui AX 4 satuan dan AY 3 satuan. Hitunglah besar vektor A dan sudut antara vektor A dengan sumbu X. Ya mudah. A di sini adalah akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 25. Berapa itu? Betul, 5 satuan. Nah, P sama dengan inverse tangen AY per AX. Berarti inverse tangen 3/4. Artinya, berapakah sudut supaya nilai tangennya 3/4? Nah, kalau kalian lihat di daftar sinus, P adalah 37. Oke? Oke. Kemudian, menghitung resultan vektor dengan cara analisis. Contoh, dua buah vektor gaya masing-masing F1 8 Newton dan F2 6 Newton bekerja pada sebuah titik 0 bila arah gaya itu masing-masing 53 dan 143 searah sumbu X. Tentukanlah resultan kedua gaya itu. Diketahui sinus 53 0,08, kosinus 53 0,6, sinus 143 ini 0,6 dan kosinus 143 adalah minus 0,8.
Ya, kita ikuti petunjuk ya. Siapkan pensil, penggaris, dan busur derajat untuk keperluan gambar menggambar. Gambarkan terlebih dahulu kedua buah vektor gaya tersebut dalam koordinat kartesius. 1 Newton diwakili oleh 0,5 cm. Kemudian ya, gunakan nanti pensil, penggaris, dan busur derajat untuk gambarnya ya. Lihat. Ini F1 ya, sudutnya 53. Ini F2, ini 143. Tahu dari mana nih? Ya pakai busur 143. Gimana cara menggambarkan 53? Pakai busur, tempelkan 0 di sini, lihat angka 53. Tempelkan 0 di sini, perhatikan angka 143 dari busur. Oke? Oke. Uraikan masing-masing gaya atas dua komponen yang saling tegak lurus. Artinya searah sumbu X dan searah sumbu Y. Ya, uraikan. Nah, untuk mencari komponen F1 searah sumbu X, tarik garis dari sini. Cereng, tarik garis putus-putus ya. Kemudian beri anak panah. Itulah F1X ya. Kemudian komponen F1Y searah sumbu Y, F1 searah sumbu Y, tarik garis dari ujung sini. Cereng ya, tarik garis ini. Ini namanya F1Y ya. F1 searah sumbu Y. Oke, itulah F1. Sekarang kita uraikan F2, kita pisahkan. Searah sumbu X ini dia, tarik garis dari ujung dari F2 ini. Cereng, garis putus ya, beri anak panah, tarik garis ini. Itulah yang disebut dengan F2 searah sumbu X, F2X namanya. Kemudian satu lagi yang terakhir ya, komponen F2 searah sumbu Y ya, tarik garis dari sini, cereng, tarik garis ini, kasih anak panah, itulah F2Y. Oke, komponen F2 searah sumbu Y ini dia. Oke. Nah, kemudian hitung nilai setiap komponen gaya tersebut dengan menggunakan rumus. F1X seperti rumus tadi, F1 kosinus 53 ya, berarti 8 dikali 0,6. Berapa? Betul, 4,8 Newton. Nah, F1Y sama dengan F1 sinus 53. Sama dengan 8 dikali 0,8. Berapa? Betul, 6,4 Newton. F2X berapa? F2 kosinus 143 sama dengan 6 dikali 0,8 sama dengan minus 4,8. F2Y sama dengan F2 sinus 143 sama dengan 6 Newton dikali 0,6 sama dengan 3,6 ya. Semua diketahui di sini. Nilai sinus kosinus tadi. Ya, kita ikut ini. Oke? Kita lihat itu. Nah, selanjutnya lengkapilah tabel di bawah ini. Jadi kita pindahkan ya. F1X tadi di sini 4,8, ini pindahkan, cereng ini dia ya. Kemudian ini F1Y tadi, lihat ujungnya ini 6,4 kan? Ya, F1Y ini komponen searah sumbu Y ini cereng nih 6,4. Kemudian ini F2X besarnya adalah minus 4,8 Newton ya. Pindahkan ke sini, cereng, inilah komponen vektor searah sumbu X. Nah, kemudian terakhir ini ada F2Y besarnya 3,6 ya. Pindahkan, cereng, ini dia. Kemudian kita jumlah ini 4,8 tambah minus 4,8 berapa? Betul, 0 ya. 6,4 tambah 3,6 berapa? Kok diam aja? Ya, betul, 10. Tulis di sini. Jadi ini 0, ini 10. Terakhir hitunglah resultan vektor dengan menggunakan akar ya, FR sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat ya. Ini 0. Ya, ini 0 kuadratkan ya, sama dengan berapa? Hitung sendiri di rumah ya. Bisa? Bisa. Kita lihat latihan. 3 buah gaya masing-masing F1 8 Newton, F2 7 Newton, dan F3 6 Newton bekerja pada titik 0 dengan arah seperti pada gambar. Tentukanlah besar resultan ketiga gaya tersebut ya, di mana diketahui sinus 60 setengah akar 3, ini 60 ya. Kosinus 60 setengah, sinus 120 ini
untuk F2 sama dengan setengah akar 3. Kosinus 120 min setengah, ya. Ini dia. Kemudian sinus 240 min setengah akar 3. Kosinus 240 sama dengan min setengah, ya. Nih, kerjakan nanti di rumah, ya. Oke, kita lanjut, ya. Vektor satuan atau unit vektor. Vektor satuan adalah vektor yang nilainya 1. Komponen vektor satuan yang searah sumbu X diberi lambang I. Komponen vektor satuan searah sumbu Y diberi lambang J. Dan komponen vektor satuan searah sumbu Z diberi lambang K. Ini dia. I, J, K, ya. Contoh 1. Ini vektor A di sini, ya. Komponen vektor A yang searah dengan sumbu X diberi lambang AXI. Komponen vektor A searah sumbu Y diberi lambang AYJ. Dan komponen vektor A searah Z diberi lambang AZK. Sehingga vektor A dinyatakan dengan AXI tambah AYJ tambah AZK. Contoh, vektor R sama dengan 4I tambah 3J tambah 2K. Artinya, besar vektor R 4 satuan searah sumbu X, 3 satuan searah sumbu Y, dan 2 satuan terhadap sumbu Z positif, ya. Kita gambarkan seperti ini. Ya kan, mudah kan? Jadi ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z, ya. Searah pembaca, ya. Kalau X positif berarti dia ke kanan, Y positif berarti dia ke atas, dan Z positif berarti arahnya ke arah kita, ke arah pembaca. Nah, kalau negatif, ya kebalikannya. X akan ke kiri, Y akan ke bawah, ya, Y negatif, dan Z ini akan meninggalkan pembaca untuk Z negatif, ya. Besar vektor A dirumuskan dengan akar dari AX kuadrat tambah I kuadrat tambah AZ kuadrat. Kita lihat latihannya. Hitunglah besar vektor R, ya, di mana R sama dengan 6I tambah 3J tambah 2K. Nah, kita jawab. Besar vektor A sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Ya, AX artinya ya koefisien I ini berarti 6. AY artinya koefisien J ini angka yang di depan J 3. Dan AZ adalah koefisien di depan K ini 2. Nah, ini dikuadratkan. 6 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan berapa? 6 kuadrat. Betul, 36. 3 kuadrat berapa? Betul, 9. 2 kuadrat berapa? Betul, 4, ya. 36 tambah 9 tambah 4 berapa? Semuanya berapa? 36 tambah 4 berapa? 40 tambah 9? Ya, 49, ini dia. Akar 49 berapa? 7 satuan. Oke, jadi besar vektor A yang ya resultan dari ini tiga-tiganya adalah 7 satuan. Bisa? Bisa. Nah, bagaimana untuk vektor yang terletak pada satu bidang, ya, bidang datar? Ya, mudah aja. Ya, J-nya tak ada kan? Ya, oke. Contoh, R adalah 5I tambah 4J, ya. 4 satuan terhadap sumbu X, 5 satuan terhadap sumbu X, 4 satuan terhadap sumbu J. Ya, ini artinya 5 satuan searah sumbu X, 4 satuan searah sumbu Y, dan 0 terhadap sumbu Z. Tak ada, ya. Gambarkan seperti ini, ya. 4 satuan terhadap ya, 5 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Bisa? Bisa. Contoh, ya, mau kita kerjakan. Itulah besar vektor R sama dengan 3I tambah 4J. Kita masukkan ke rumus, ya. AX adalah koefisien I ini tadi, ya. Angka di depan I berapa? 3. Di depan J 4.
kuadratkan. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? Betul, 9. 4 kuadrat berapa? Betul, 16. 16 tambah 9? Ya, 25. Akar 25 berapa? 5. Ini dia. Jadi 5 satuan, ya. Nah, latihan 2 ya. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. A, nyatakan vektor OA dan vektor OB dalam bentuk vektor satuan, ya. Kemudian hitung besar vektor OA dan vektor OB. C, tentukanlah jumlah OA dan OB. Tentukan selisih OA dan OB. Kita jawab ya. OA, ini angka 8, ini angka 6, ini OA. Nah, kalian nyatakan dalam vektor satuan berapa? Berapa terhadap sumbu X nih? Satuan berapa? Betul, 8. Berarti tulis 8I ditambah. Berapa satuan terhadap sumbu Y? 6. Berarti 6I. Sehingga ditulis 8I tambah 6J. Ya, ini dia. Ya, 8I tambah 6J. Nah, berapa OB? Berapa satuan dia terhadap sumbu X negatif? 3 ya, berarti ditulis min 3I, ya. Berapa satuan terhadap sumbu Y? Positif 4. 4, berarti 4J. Sehingga ditulis minus 3I tambah 4J. Ini dia. Oke? Oke. Nah, sekarang berapakah ya besar dari OA nilainya? Nilai OA sama dengan akar dari koefisien-koefisien ini. Ini berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat berapa? Betul, 64. 6 kuadrat berapa? Betul, 36. 64 tambah 36 berapa? Betul, 100. Akar 100, 10 satuan. Itulah besar OA. Nah, kemudian OB. OB sama dengan akar dari koefisien-koefisiennya, ya. Koefisien I untuk OB berapa? Minus 3, ini dia. Koefisien J untuk OB berapa? 4, ini dia. Minus 3 kuadrat berapa? Betul, 9. 4 kuadrat berapa? Betul, 16. Ini 16 ya. Diperbaiki aja ya, 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Akar 25 berapa? 5, ini dia. Oke. Nah, sekarang yang C, jumlah dari OA tambah OB sama dengan 8I tambah 6J, ya kan? Tambah minus 3I tambah 4, ini jumlah yang tadi, sama dengan, ya. 8 kurang 3 berapa? Betul, 5I. 6 tambah 4, 10, berarti 10J. Jadi 5I tambah 10J, ya. Kemudian D, ya. Selisih dari OA dengan OB. OA kurang OB sama dengan 8I tambah 6J kurang minus 3I tambah 4, ya. 8 kurang minus 3 berapa? Betul, 3 ini jadi positif. Jadi 8 tambah 3 berapa? 11, ini dia, ya. 6 ditambah 6 dikurang, ya, minus 6 dikurang 4 berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 11I tambah 2J. Jadi yang kita kurangkan adalah yang sejenis, ya. I dengan I, J dengan J. Bisa? Bisa. Ya, kita lanjut ya. Perpindahan sebagai vektor. Posisi sebuah partikel dalam bidang datar, ya, dapat dinyatakan dengan vektor satuan, ya, atau vektor posisi sebagai berikut, ya. R sama dengan XI, ya, tambah YJ. Udah? Perpindahan merupakan perubahan posisi sebuah partikel terhadap suatu titik acuan, dirumuskan dengan delta R, ya. Perubahan posisi sama dengan R2 kurang R1. Berarti delta XI, ya, kurang tambah delta J untuk delta R, ya. Delta YJ. Oke? Nah, besar perpindahan ini
akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Ini I, ini J, ya. Itulah perpindahan besarnya. Nah, kita lihat contoh ya. Sebuah partikel berpindah dari posisi R1 ke posisi R2. Jika R1 2I kurang 5J dan R2 6I kurang 9J, tentukanlah perpindahan yang dialami partikel dan besar perpindahan yang dialami partikel. Kita lihat. Delta R di sini kan R2 kurang R1 ya. R2 adalah 6I kurang 9J, ini dia. R1 adalah 2I kurang 5J, ini dia. Nah, sekarang kita kurangkan. Yang dikurangkan adalah yang sejenis ya. I dengan I, J dengan J. 6I kurang 2I berapa? Ya, 4I, ini dia. Ya, itu namanya delta XI. Kemudian min 9 ya ditambah 5 ya. Ini jadi positif. Berapa tuh? Min 9 tambah 5. Min 4 kan? Ya, min 4 ya. Berarti ini adalah delta YJ. Inilah hasilnya perpindahan itu. Oke. Nah, sekarang berapa besar perpindahan itu? Akar dari koefisien I dan J. Akar dari 4 kuadrat tambah min 4 kuadrat ini. Akar dari 16 tambah 16 ya, berapa? Betul, 32. Akar 32 sama dengan apa? 2 akar 2 ya, bisa kalian cari nanti ya. Oke ya. Oke. Bisa. Ini 2 kali 4 kuadrat berarti 4 akar 2. Latihannya, sebuah partikel berpindah dari posisi R1 ke posisi R2. Jika R1 2I tambah 5J dan R2 ini berapa nih? 8I tambah 13J. Hitunglah perpindahan yang dialami partikel dan besar perpindahan yang dialami partikel. Lihat contoh ini ya. Persis seperti contoh ini ya. Ikutin aja ya. Kalau dia selisih, yang diselisihkan adalah yang sejenis. I dengan I, J dan J. Kemudian nilainya akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Bisa? Bisa. Nanti kalian coba di rumah ya. Kemudian contoh 6. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke arah barat, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter, belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Tentukanlah posisi anak tersebut dari titik awal ya. Nah, ini perpindahan, ini kita menggunakan ya bantuan mata angin. Perpindahan ke arah timur diberi simbol plus I ini, atau simbol X positif. Perpindahan ke arah barat, ini barat, diberi simbol lawan dari timur, berarti min I. Kemudian perpindahan ke arah utara diberi simbol plus J, dan perpindahan ke arah selatan diberi simbol min J lawannya. Oke, seperti ini dia. Nah, akibatnya 2 meter ke barat ditulis min 2I, 6 meter ke selatan ditulis minus 6J, dan 10 meter ke timur ditulis 10I ya. Nanti kalian jumlahkan ya, tinggal jumlahkan aja kok. Jumlahkan, kemudian cari apa besarnya. Kan ditanya di sini, tentukanlah posisi anak tersebut dari titik awal, di mana dia sekarang ya. Berapa I, berapa J. Oke, nanti bisa digambarkan di sini posisinya. Jumlahkan aja, min 2I tambah min 6J tambah 10I. Ingat, yang dijumlah adalah yang sejenis. I dengan I, J dengan J. Kalau J inta ada kawannya, ya jangan dijumlah. Oke, bisa ya? Bisa. Selanjutnya, kecepatan sebagai vektor ya. Perpindahan sebuah vektor dirumuskan dengan delta R sama dengan R2 kurang R1 sama dengan delta XI tambah delta YJ. Sedangkan kecepatan merupakan perpindahan persatuan waktu, sehingga dirumuskan V sama dengan delta R per delta T ya. Artinya ini delta X yang ada ini ya akan dibagi delta T ya, delta X per delta T I tambah delta Y per delta T J. Oke? Oke, sehingga delta X per delta T ini ditulis Vx I, delta Y per delta T
ini ditulis VYJ. Seperti ini dia. Oke. Besar kecepatan adalah akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Itulah ya kecepatan sebagai vektor. Kita lihat contoh ya. Sebuah partikel berpindah dari posisi R1 ke posisi R2 dalam waktu 5 sekon. Jika R1 10I kurang 25J dan R2 30I kurang 45J, tentukanlah kecepatan yang dialami partikel, kemudian besar kecepatan yang dialami partikel. Perhatikan ya. Ini untuk A, V sama dengan delta R per delta T kan? Lihat, menurut rumus tadi, ini delta R-nya tadi ini, ya, R2 kurang R1 per 5. Ya dikurangkan yang sejenis ya. 30 dikurang 10 ya, nih. Nanti dikurangkan dengan ini semua. Kemudian bagi 5. Nah, karena ini semua bisa dibagi 5, bisa ditulis 30 dibagi 5 berapa? 6, betul ya. 45 dibagi 5? Betul, 9. 10 dibagi 5? Ya, betul, 2. 25 bagi 5? 5, ini dia. Oke. Nah, kemudian seperti tadi dikurangkan yang sejenis ya. 6 kurang 2. Betul, 4. Min 9 tambah 5 berapa? Ya, min 4 ya. Itulah V-nya, ya kan, vektor V kecepatan. Kemudian besar V itu adalah akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx kuadrat tadi 4, ini dia, ya, koefisien I. Kemudian Vy adalah koefisien J, ini 4. Akar dari 4 kuadrat tambah minus 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 tambah 16 ya, sama dengan akar 32. Kemudian latihan. Sebuah partikel berpindah dari posisi R1 ke posisi R2 dalam waktu sekon. Jika R1 8I tambah 10J dan R2 32I tambah 52J, tentukanlah kecepatan yang dialami partikel dan besar kecepatan yang dialami partikel. Kalian kerjakan di rumah ya. Caranya sama seperti ini. Tadi ini kan pembaginya 5, ini pembaginya 4. Itu aja bedanya. Oke? Oke. Kemudian percepatan sebagai vektor. Kecepatan sebuah partikel sebagai vektor dirumuskan dengan ini yang tadi, Vxi tambah Vyj. Perubahan kecepatan dirumuskan dengan delta V sama dengan delta Vxi tambah delta Vyj. Nah, sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi masing-masing dibagi delta T. Oke? Iya, delta Vx per delta T disebut Ax, delta Vy per delta T disebut Ay. Ini I, ini J. Oke? Digambarkan seperti ini. Nah, besar percepatan seperti ini. Akar dari Ax kuadrat tambah Ay kuadrat. Sudut antara A dan Ax adalah inverse tangen Ay per AJ. Oke? Oke. Kita lihat contoh 1. Percepatan sebuah partikel dirumuskan dengan A sama dengan 6I tambah 8J ms pangkat min 2. Tentukanlah besar percepatan dan sudut yang dibentuk oleh A dan AX. Lihat seperti ini ya. A ini akar dari Ax kuadrat tambah Ay kuadrat. Akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 36 tambah 64 kan. Sama dengan akar 100 sama dengan 10 satuan. Kemudian tangennya adalah P adalah tangen AY per AX ya, inverse tangen ya. Inverse tangen 8 per 6. Artinya berapakah P supaya nilai tangennya adalah 4 per 3 atau 8 per 6. Kalau kalian lihat di daftar ya tangen itu adalah 53 derajat. Pintar. Kemudian contoh 2. Sebuah partikel mengalami perubahan kecepatan dari kecepatan V1 ke kecepatan V2 dalam waktu 5 sekon. Jika V1 10I kurang 25J dan V2 30I kurang 45J ya, tentukanlah percepatan yang dialami partikel dan besar percepatan yang dialami partikel. Ini mudah kan?
kita tulis ya. Percepatan adalah delta P per delta T tadi kan. Ini dia. Kita apa? Kita perbesar ini. Sep. Nah, ini dia. Nah, pertama-tama kita bagi 5 dulu ya. Boleh? Boleh. Sama-sama bagi 5 semua ya. 30 bagi 5 berapa? 6. Ya, udah ada tadi perhitungan seperti ini ya. 45 dibagi 5 berapa? 9. 10 bagi 5 2. 25 dibagi 5 5 ya. 6 dikurang 2 4. Min 9 tambah 5 min 4. Oke, jadi 4I kurang 4J. Nah, selanjutnya berapakah besar A? Besar A dihitung dengan cara menghitung akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. AX sendiri adalah koefisien I, berarti 4 kuadrat. AY sendiri adalah minus koefisien dari J, minus 4. 4 kuadrat 16, min 4 kuadrat 16 juga. 16 tambah 16 32, berarti besar A adalah akar 32. Kemudian gaya sebagai vektor ya. Gaya sebagai vektor dirumuskan dengan F sama dengan MAXI tambah MAYJ. Karena gaya itu massa dikali percepatan ya. Ini dia. Jadi MAXI namanya FXI, MAY namanya FYJ. Tulis seperti ini, ya kan? Kalau mau kita gambarkan, oke? Oke, ini FXI, gaya searah sumbu X. Ini adalah FYJ, gaya searah sumbu Y. Sedangkan besar gaya adalah akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Bisa? Bisa. Contoh 1, sebuah benda mengalami gaya sebesar F 6I tambah 8J Newton. Tentukanlah besar gaya tersebut dan sudut yang dibentuk oleh F dengan Fx. Coba lihat contoh-contoh sebelumnya ya. Sama caranya. Oke? Jadi kalau dia vektor sama caranya sama semua. Kemudian contoh 2, dua buah vektor masing-masing F1 10I kurang 25J Newton dan F2 30I kurang 45J Newton bekerja pada sebuah benda. Tentukanlah selisih kedua gaya itu. Nanti kalian cari F2 kurang F1, yang dikurangkan adalah yang sejenis. Kemudian besar selisih kedua vektor itu menggunakan Pitagoras ya. Nah, ini dia. Delta F sama dengan 30I kurang 45J kurang 10I kurang 25J sama dengan 30 kurang 10 20 minus 45 tambah 25 berarti min 20 kan. Ini J ya. Berapakah besar delta F? Sama dengan akar dari koefisien-koefisien ini. Koefisien I adalah 20, koefisien J adalah min 20. Ini dia. 20 kuadrat berapa? 400. Min 20 kuadrat berapa? 400 juga. Ya. Ini berarti 2 kali 400 kan? Nah, 400 kan bisa diakarkan. Berapa nilainya? 20. Sedangkan 2 tidak bisa. Jadi ditulis 20 akar 2. Oke? Oke, kemudian kita lihat soal-soal pilihan ganda ya. Nomor 1, nanti kalian coba kerjakan di rumah ya, bisa dihitung semua ini. Ini bisa lah ya, bisa ikuti petunjuk tadi ya. Nomor 2 juga bisa ya, bisa udah jelas tadi di atas ya. Nomor 3 juga cari resultan masing-masing, saya zoom supaya nampak ya. Di zoom di sini mungkin karena tak di zoom. Nah, ini juga sudah nampak ya. Nampak, ini 20 berimpit dengan sumbu X, ini 20 membentuk 30, ini 60, ini 24. Nah, nomor 4 juga saya zoom supaya kalian bisa nampak jelas. Ini kita zoom. Ini tanpa di zoom pun nampak ya. Ini. Kemudian nomor 5 juga saya zoom. Ini apa semua ini? Menguraikan vektor ya. Jumlahkan nanti, ikuti cara-cara di atas ya, sudah ada rumusnya. Ini nanti pilih. Nomor 6 juga begitu. Jika panjang satu petak 1 Newton, maka besar resultan ketiga vektor ini juga. Cari searah sumbu X, cari searah sumbu Y, dijumlahkan yang sejenis, kemudian digunakan teorema Pitagoras. Peserta didik sekalian, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Sampai jumpa pertemuan berikutnya.